Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Firdaus Tandia NIM 002, Syifa Nur NIM 005, Fania NIM 008, dan Agnes Pia NIM 011 akan mempresentasikan tentang problem solving. Di sini kita akan membahas tentang pengertian problem solving, tahap pemecahan masalah, sifat pemecahan masalah, dan contoh kasus. Pertama itu ada pengertian dari problem solving itu sendiri. Menurut Gill dan kawan-kawan, menyatakan bahwa pemecahan masalah adalah proses yang melibatkan penerapan pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai tujuan. Sedang menurut Gagne dan Briggs, untuk kerja pemecahan masalah itu berupa penciptaan dan penggunaan aturan yang kompleks dan lebih tinggi tingkatannya untuk mencapai solusi masalah. Menurut Palumbo, problem solving adalah fungsi dari cara bagaimana stimulus tertentu menjadi input melalui sistem sensori ingatan, diproses dan dikoding melalui memori kerja, dan disimpan bersama asosiasi-asosiasi dan peristiwa-peristiwa yang sekeluarga dalam memori jangka panjang. Menurut Marjano dan kawan-kawan, problem solving adalah salah satu bagian dari proses berpikir yang berupa kemampuan untuk memecahkan persoalan. Terminologi problem solving digunakan secara ekstensif dalam psikologi kognitif untuk mendeskripsikan semua bentuk dari kesadaran atau pengertian atau kognisi. Jadi, istilah pemecahan masalah secara umum dapat diartikan sebagai proses untuk menyelesaikan masalah yang ada. Sebagai terjemahan dari istilah problem solving, istilah pemecahan masalah dalam bahasa Indonesia bermakna ganda, proses memecahkan masalah itu sendiri dan hasil dari upaya memecahkan masalah yang dalam bahasa Inggris disebut dengan solution atau solusi. Di sini yaitu ada tahapan pemecahan masalah. Nah, dalam tahapan pemecahan masalah ada beberapa tahap, yaitu yang pertama yaitu memahami masalahnya terlebih dahulu. Pada langkah ini, hal-hal yang harus diperhatikan atau diingat dalam memahami masalah yaitu mencari bagian yang penting dari masalah tersebut agar mudah dalam mengerucutkan atau memperkecil dari masalah tersebut. Kemudian pikiran harus open-minded, jangan tertutup. Ketiga, yaitu ada usahakan dalam masalah tersebut seperti apa masalahnya yang dihadapi saat ini dan urgensi masalah apa yang harus urgensi dalam menangani masalah tersebut. Kemudian dalam analisis ini kita harus temukan akar permasalahannya. Yang keempat yaitu ada identifikasi solusi terbaik. Nah, pada langkah ini pikirkan setiap pilihan yang ada secara sesama. Kemudian tentukan pilihan yang dianggap paling baik atau paling sesuai dengan situasi atau kebutuhan. Dan coba pikirkan ke depannya bagaimana keputusan yang akan dipilih nanti. Yang kelima yaitu ada merencanakan solusi terbaik atau brainstorming. Itu dalam hal ini pikirkan apa yang akan dilakukan guna mencapai tujuan dan juga mencari solusi sebanyak mungkin. Yang keenam yaitu mengevaluasi hasil dari pemecahan masalah. Nah, dari keenam ini kita kan sudah mengidentifikasi solusi dan merencanakan solusinya. Nah, setelah dipilih solusinya, habis itu kita evaluasi. Nah, jika masalah yang dihadapi masih belum tercapai, maka balik lagi ke awal dan mencari alternatif solusi yang benar-benar tepat. Selanjutnya ada sifat pemecahan masalah. Pada umumnya, sifatnya ini dibagi menjadi 3, ada substansi, struktural, atau teknis. Nah, yang pertama ini ada struktural. Struktural ini masalah yang diakibatkan oleh sistem. Nah, jadi barangkali sistemnya tidak berubah, tetapi keadaan berubah dan sistem tidak mampu menjawab tantangan zaman, sehingga yang dulu tidak dianggap masalah sekarang dianggap sebagai masalah. Misalnya ketidakadilan, kemiskinan, dan keterbelakangan dahulu tuh dianggap sebagai sesuatu yang alami atau natural, tetapi sekarang dianggap sebagai masalah yang harus diselesaikan. Bisa juga sistem menjadi masalah karena diciptakan
sistem legal yang memunculkan ketidakadilan yang menguntungkan segelintir orang yang berkuasa dan tidak memenuhi harapan sebagian besar masyarakat. Misalnya, sistem birokrasi tertentu atau sistem politik tertentu yang menguntungkan segolongan orang dan merugikan bagi sebagian besar rakyat. Nah, hal yang seperti ini diatasi dengan cara double loop learning, itu tidak sekedar mengkoreksi penyimpangan, tapi juga memperbaiki sistem. Nah, yang kedua ini ada substansi. Misalnya, keputusan tertentu dalam notula rapat tidak seperti yang diputuskan atau dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan keputusannya. Nah, dengan kata lain terjadi penyimpangan. Sehingga cara mengatasi hal seperti ini lebih bersifat single loop learning, itu hanya memperbaiki kekeliruannya. Yang terakhir ada teknis. Nah, misalnya ini kemacetan mesin, tetapi bisa juga karena ketidakmampuan menangani persoalan tertentu. Selanjutnya, tadi sudah disebutkan ada tahap pemecahannya, sifat pemecahannya, dan pengertiannya, yaitu sekarang ada contoh kasusnya. Nah, contoh kasusnya itu ada perusahaan A saat ini mengalami krisis ekonomi dikarenakan permintaan barang menurun sebagai dampak dari COVID-19. Sebagai akibatnya, perusahaan hampir mengalami kebangkrutan dan belum lagi harus menggaji para karyawan-karyawannya. Di kasus tadi, yaitu ada penyelesaiannya, yaitu pertama, yaitu identifikasi masalah tersebut. Yaitu masalah yang terjadi adalah pendapatan perusahaan A yang tidak memenuhi target. Nah, ada pilihan solusinya, yaitu ada 4. Pertama, itu merumahkan karyawan yang kurang kompeten. Yang kedua, menjual sebagian saham perusahaan. Yang ketiga, membuat produk baru atau inovasi baru agar pelanggan mudah tertarik kembali. Keempat, itu dilakukan strategi pemasaran yang baru, di mana pemasaran dilakukan secara online. Pertimbangan dari masing-masing pilihan solusi. Yang pertama, dengan mengurangi jumlah karyawan, maka pengeluaran perusahaan dapat dikurangi, namun dalam produksi barang kan kekurangan tenaga kerja. Yang kedua, jika kita menjual saham perusahaan, saat diperoleh keuntungan, maka keuntungan tidak lagi 100% untuk perusahaan. Yang ketiga, membuat produk baru tentu diperlukan biaya yang lebih lagi. Yang keempat, dilakukan strategi pemasaran yang baru, di mana pemasaran dilakukan secara online. Dengan cara ini, walaupun akan membutuhkan karyawan baru, namun dapat dipilih dari karyawan yang mahir di bidang ini dan juga dapat dilakukan pelatihan. Selain itu, biaya yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Solusi yang dipilih adalah dilakukan strategi pemasaran yang baru, di mana pemasaran dilakukan secara online. Dengan cara ini, walaupun akan membutuhkan karyawan baru, namun dapat dipilih dari karyawan yang mahir di bidang ini dan juga dapat dilakukan pelatihan. Selain itu, biaya yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Kemudian di masa pandemi saat ini, kebanyakan orang lebih suka berbelanja secara online dibandingkan ke toko atau tempat barang tersebut dijual, mengingat hal ini dilakukan guna meminimalisir kemungkinan terpapar virus corona. Yang terakhir adalah quotes dari Brian Tracy, "Your ability to solve problems and make good decisions is the true measure of your skill as a leader." Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.